Halo, selamat pagi Sobat Expos yang ada di rumah. Economic Chat kembali hadir menyapa teman-teman semuanya. Kali ini lagi-lagi kita akan bahas mengenai ekonomi dan sesuatu yang penting untuk teman-teman semuanya. Apa itu? Ini tentang asuransi. Nah, seperti yang kita ketahui, ya 4-5 tahun terakhir Indonesia sudah cukup kenal ya dengan yang namanya asuransi. Dengan adanya BPJS, ada BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesehatan. Tapi ada satu lagi atau masih banyak asuransi yang penting untuk kita semua. Untuk apa? Ya untuk proteksi diri, untuk proteksi apapun yang kita miliki agar semua menjadi tenang, agar balance ya antara pekerjaan dan juga proteksi diri. Nah, hari ini Economic Chat Solo Pos Media Group akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas masih udah punya BPJS nih. Apakah masih penting asuransi lain untuk proteksi? Nah, bersama kami pada pagi hari ini ada Mbak Tessa, yakni Agensi Direktur Manulife Solo, Tessalonika Tentrem Rahayu. Nah, kita akan bahas seberapa penting asuransi lain untuk proteksi dan bagaimana caranya agar kita bisa mendaftar asuransi dan asuransi mana yang paling penting untuk kita miliki gitu setelah BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesehatan tentunya. Oke, Mbak Tessa, gimana? Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ika. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Ini Mbak Tessa full asuransi kayaknya nih. Oh iya, kelihatan ya dari uyahnya. Semua di asuransi. Nah, tadi saya udah ini ya Mbak, menyapa Sobat Expos ya, bahwa asuransi di Indonesia udah cukup dikenal oleh masyarakat. Betul. Kalau Mbak melihatnya seperti apa? Apakah memang orang udah mulai aware terhadap asuransi baik meskipun hanya kesehatan dan juga ketenagakerjaan saat ini? Oke. Betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Ika. Kalau untuk masyarakat Indonesia ini sebenarnya sudah cukup aware, walaupun memang belum semuanya kayak gitu, terutama pastinya untuk asuransi kesehatan BPJS karena kan wajib ya. Iya, benar kayak gitu. Dan dengan adanya asuransi BPJS ini sebenarnya juga membuka mindset masyarakat Indonesia, asuransi itu seperti apa sih, kayak gitu. Jadi memang bagus sekali programnya. Minimal udah mulai aware ya bahwa asuransi itu penting. Nanti orang gitu nggak cuma kerja dan menabung, terlihat tuh asuransi. Betul sekali. Itu cukup dirasakan oleh Mbak dan juga mungkin teman-teman di Manulife. Cukup, karena semakin hari semakin kesini pastinya pendapatan premi dan juga jumlah nasabah yang apply asuransi itu semakin meningkat, kayak gitu. Dan juga produknya kita kan sekarang berkembang banget ya, mengikuti perkembangan zaman gitu. Apalagi dengan adanya asuransi BPJS Kesehatan ini, ada market yang memang sudah diambil sama asuransi BPJS Kesehatan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita punya market sendiri memang, kayak gitu. Malah kan jadi kolaborasi juga ya. Betul sekali. Saling menutupi, misal dari BPJS ada yang kurang bisa di cover oleh Manulife atau yang lainnya. Betul sekali, Mbak Ika. Nah, soal awareness ini Mbak, berarti kelihatan banget ya orang udah mulai ternyata asuransi penting, ternyata menyisihkan sebagian anggaran untuk asuransi itu perlu banget kayak kita. Iya. Ada mungkin peningkatan gitu nggak Mbak sejauh ini, mungkin 4-5 tahun terakhir? Oh, ada banyak gitu. Walaupun memang akhir-akhir ini dunia asuransi ini sebenarnya juga sedang ada hambatan, karena sama-sama kita tahu ada beberapa perusahaan yang memang bermasalah. Oh iya, Kan pasti Mbak Ika juga dengar ya. Nah, cuman itu tidak menyusutkan minat masyarakat, karena mereka sekarang memahami, terutama sakit Mbak, asuransi kesehatan dan juga asuransi sakit kritis. Karena sekarang ini setelah COVID itu banyak sekali yang klaim, dan memang banyak sekali di luar sana bahkan anak muda itu yang sudah kena sakit kritis. Iya, benar. Itu. Jadi mereka akhirnya, wow, ternyata asuransi ini penting banget ya, kayak gitu. Karena kalau nggak ada asuransi, waduh, habis-habisan ya. Habis-habisan. Bayangin aja kalau nggak ada BPJS misalnya, berapa banyak orang harus berhutang, berapa banyak orang harus menjual asetnya untuk bisa membayar biaya rumah sakit. Benar sekali, tabungan bisa nggak mungkin cukup ya Mbak ya. Betul sekali. Kerja keras kita sia-sia. Nah, tadi kalau berkaitan dengan mulai aware terhadap asuransi, sebenarnya asuransi itu apa sih Mbak? Karena kalau dulu pas aku masih sekolah atau kuliah, mungkin ketika dibilang asuransi, ini jadi penipuan nih, udah ngasih uang banyak, ternyata pas mau klaim nggak bisa, atau mungkin jadinya 10 tahun bisa dipakai, ternyata mana jadi kena tipu bisa. Nah, oke. Asuransi itu apa sebenarnya? Oke, sebenarnya asuransi itu kata paling singkatnya itu sebenarnya pengalihan resiko atau jaminan. Jadi kalau misalnya dalam hidup ini kan ada risiko ya Mbak ya. Misalnya kita ngomongin yang paling gampang, nggak usah jiwa, tapi misalnya mobil atau kita motor. Tiap hari kita naik mobil atau motor, ada nggak risiko kecelakaan? Ada, walaupun kecil, cuma berapa persen. Nah, tapi
kalau terjadi resiko kecelakaan, kalau akibatnya itu mengakibatkan kerugian yang besar, nah itu sebaiknya diasuransikan. Jadi mengalihkan resiko yang harusnya kita rasakan sendiri itu ke pihak ketiga yang namanya asuransi. Contoh, kita pihak mobil serempetan, cuman sama motor street, nah wah ini naik ngenteng ya paling 300.000. Nggak perlu kita asuransiin, kita masih bisa bayar, nggak bikin kita habis-habisan. Tapi kalau ternyata mobil ini kecelakaannya besar sekali sampai mobilnya ringsek, habis mobil sebenarnya 300 juta, 500 juta, hilang dalam sekejap. Nah, kita nggak mampu untuk mengcovernya sendiri. Wong nuku dewe cicil misalnya ya, ini langsung habis ringsek kayak gitu. Nah, ini harus diasuransikan seperti itu. Jadi kata paling mudah asuransi adalah pengalihan risiko yang akan terjadi pada diri kita sendiri dialihkan ke pihak ketiga, yaitu asuransi, supaya efek atau dampak dari terjadinya risiko ini asuransi yang mengcover. Jadi lebih ringan ya, lebih ringan pastinya. Ya contoh lah, orang kena jantung, sekali pasang ring berapa? 75 juta, itu satu ring. Kalau kita nggak punya asuransi, tabungan kita 75 juta langsung kita pakai dong untuk bayar asuransi. Bayar 75 juta untuk pasang ring, kayak gitu. Jadi lebih ke, saya pikir bayangnya nih ya, ketika kita terjadi musibah, kita jadinya biasanya langsung nggak fokus pada apa yang terjadi pada diri kita, karena uangnya nanti dari mana gitu ya, kalau nggak punya asuransi. Betul sekali. Yang terjadi seringkali ini orang yang sudah punya asuransi aja kadang nanti di cover semua nggak gitu. Misalnya pakai BPJS, mbak nanti ada nomboknya nggak? Berarti kan orang tuh fokusnya pada biayanya kan mbak. Apalagi kalau nggak punya asuransi sudah selesai itu. Tapi sayangnya kemarin dari OJK tuh sempat merilis ya, beberapa tahun terakhir kayak kepedulian orang-orang untuk memiliki asuransi lain gitu ya, sebenarnya mungkin kesehatan dan juga ketenagakerjaan itu masih di bawah 4% tuh mbak. Nah itu kira-kira kenapa sih bisa orang, padahal itu sepenting itu ya asuransi, tapi kok orang masih banyak yang belum benar-benar mau memakai asuransi lain atau proteksi lain gitu? Oke. Yang pertama mungkin kesadaran masyarakat tentang kebutuhan asuransi itu mereka yang terpikirkan saat ini secara umum ya mbak ya. Kayak BPJS itu kan oleh seluruh masyarakat Indonesia nih, mereka merasa bahwa ketika sakit yang dibutuhkan tuh hanya biaya obat. Jadi mereka merasa oh udah ada BPJS kok gitu loh mbak. Nah padahal sebenarnya itu yang pertama ya, mengapa kok penetrasinya masih rendah. Nah yang kedua kalau yang selama ini saya pelajarin itu banyak sekali ketika para calon nasabah atau masyarakat ini saya edukasi tentang asuransi, mereka tertarik, tapi dananya belum ada. Kebanyakan alokasinya sudah full, terutama untuk cicilan utang. Itu. Jadi banyak sekali aku pingin mbak, tapi mungkin nunggu nanti uangnya mau nggak kayak gitu. Banyak yang tertarik mbak, tapi tadi ketika saya temuin usia 30 ke atas tuh sudah duitnya tuh sudah alokasinya sudah cicilannya banyak ya. Yes, betul. Itu masalah masyarakat kita. Kemudian yang ketiga itu juga pastinya karena mungkin literasinya selama ini, edukasi tentang asuransi ini juga tidak begitu gencar, kayak misalnya iklan-iklan industri lain ya, kayak perbankan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir yang memang tadi saya sampaikan, kadang masyarakat itu trauma ya, mungkin dari cara jual agent ini. Saya juga menghimbau kepada seluruh agent asuransi di seluruh Indonesia ya, kalau memang harus menjual kita harus menjelaskan plus dan minusnya asuransi itu seperti apa. Jadi jangan menjanjikan angin surga aja gitu loh tanpa dijelaskan resikonya apa. Nah kadang yang dijelaskan yang baik aja atau mungkin sudah dijelaskan tapi mungkin masyarakat juga kurang memahami, akhirnya yang diharapkan sama kenyataannya itu berbeda. Seperti itu. Itu jadi yang diharapkan klaim itu mudah, padahal ketika klaim itu tetap ada tahap-tahapnya, ada kemungkinan klaim itu juga tidak dibayar, ya itu ada mbak. Pikirannya kalau dia ikut asuransi pasti di cover kayak gitu, padahal ada ketentuan-ketentuan di polis itu yang harus dipelajarin. Oh bisa klaim kalau kayak gini, oh kalau halnya seperti ini tidak bisa klaim. Nah kadang seperti itu membuat mereka kecewa gitu, akhirnya terus ngecap jelek gini loh asuransi ki angel, nek bayar gampang tapi begitu klaim susah, misalnya kayak gitu. Itu tadi mbak mungkin 4 sama yang terakhir ya, karena memang mohon maaf ini kembali lagi kita di dunia asuransi kita 3-4 tahun kemarin kan memang agak bergejolak karena ada beberapa asuransi yang bermasalah ya. Jadi dari awalnya emang orang udah
cukup tidak percaya, kemudian ada banyak yang permasalahan, tapi Iya. dari teman-teman agen asuransi juga punya peran ya, bahwa ketika menyampaikan apa aja kelebihan dan kekurangan tuh harus jelas clear dari awal ya. Karena kita yang langsung berhadapan dengan nasabah gitu. Jadi terus mungkin juga saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, ketika dijelaskan oleh agen asuransi benar-benar dipahami. Setelah itu kan kalau habis beli terima polis nih mereka, tolong polisnya ini dibaca. Baca di rumah. Karena banyak sekali nasabah tuh beli, begitu terima polisnya disimpan di lemari gitu loh. Gitu. Begitu nanti baru mau ada klaim baru dibaca, nah ketentuannya benar. Karena gini, masyarakat yang sudah beli asuransi bayar premi, habis itu polis diterima, masyarakat tuh punya waktu 14 hari untuk mempelajari isi polis. Kalau polisnya itu ternyata tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh marketingnya tadi, itu dia bisa batalkan. Yang premi aman disesuaikan. Kayak gitu. Jadi cukup longgar ya sebenarnya, nggak yang memaksa, oh kamu udah oke, pas udah teman udah oke beneran enggak? Ada masa tapi itu free look. Jadi free itu bebas look itu melihat. Jadi bebas mempelajari isi polis. Nah, mungkin terakhir Mbak Ika, yang terakhir itu kenapa kok penetrasinya masih rendah? Asuransi ini mungkin yang paling menurut saya bagian yang paling penting ya. Asuransi itu produk yang unik. Kenapa bisa Mbak? Asuransi, orang biasanya kalau beli, misalnya Mbak Ika mau beli handphone. Kenapa Mbak Ika pengen beli handphone? Karena butuh. Satu butuh, Tapi ada juga yang karena ini ya lifestyle ya. lifestyle bisa, tapi pasti kan butuh, pasti yang pertama karena butuh dong gitu kan. Nah, butuh dan bisa langsung dirasakan. Oh belum bisa, karena itu kali ya. Kalau asuransi, nah kalau HP Mbak Ika beli HP misalnya mereknya apa, harga 5 juta, begitu terima buka langsung bisa buat selfie, langsung bisa kerja. Asuransi ini produk yang unik, ketika kita beli itu nggak bisa langsung dipakai, gitu loh. Beli UP Jiwa, manfaatnya apa kalau kita mati? Aduh lucu banget ya, aku kudu mati baru ini. Nah, Iya. itu yang mindsetnya masyarakat ini yang harus kita benahi, bahwa memang asuransi ini untuk membeli rasa nyaman ya terhadap resiko kehidupan yang bisa terjadi kepada kita. Kalau terjadi itu kita sudah bersiap-siap, payung lah, setiap payung sebelum hujan. Gitu aja sih Mbak Ika. Berarti tantangannya cukup besar ya Mbak, karena tadi yang dibilang tidak bisa dirasakan langsung. Yes. Apalagi ada yang orang yang pakai manifesting. Nah, ini wah kalau misalnya nanti harapannya mah. Kalau ngomong asuransi itu kalau meninggal, habis itu kalau sakit kritis, habis itu kalau sakit oknum kecelakaan, Mbak ini ada hubungan kok jelek semua kayak gitu loh. Kadang malah padahal ya memang itu resiko yang bisa terjadi dalam hidup kita, dan imbasnya itu besar. Itu harus diasuransi. Kalau imbasnya kecil, nggak usah diasuransi, nggak apa-apa. Terus gimana tuh Mbak cara meyakinkan teman-teman semuanya gitu bahwa ini penting nih, proteksi ini penting. Apakah perlu dibantu untuk manajemen dirimu, nanti kalau ada kayak gini kamu persiapannya berarti kurang nih, alasan dan lainnya. Jadi inilah kenapa penting perlu asuransi. Kita kasih gambaran, kita kasih ilustrasi, kita kasih contoh ya. Contoh yang paling gampang, mohon maaf nih, orang pastikan kalau saya bilang nasabah saya A nggak semua kenal. Tapi kalau artis A gitu kan dia kenal. Ini saya mungkin menculik sedikit ya dari kata-katanya Mbak Jupi. Nah, semua pasti kenal. Dia pernah bilang kalau saya tahu bahwa besok saya akan kena kanker cervix, maka saya akan mengambil perlindungan itu 5 miliar. Tapi ternyata saya terlalu pelit untuk diri saya sendiri. Karena waktu itu dia cuma mikir jaga aja, gue gak pernah sakit gitu kan. Nah itu contoh. Jadi kemarin saya pakai contoh itu public figure yang memang sudah pernah mengalami bagaimana itu sakit dan dia harus habis-habisan untuk pengobatan. Sementara kalau yang mungkin anggaran yang cukup besar emang tidak bisa hanya di cover pemerintah ya Mbak ya? Oh iya, tergantung. Itu sebenarnya kalau memang dia cukup dengan BPJS, mau sebesar apapun kan memang di cover ya Mbak. Saya dia sesuai dengan kelasnya nomor 1, 2, 3. Misalnya jantung, yang paling mahal itu kan biasanya bypass jantung, biayanya sekitar di atas 300 juta. Nah itu kalau orang nggak punya BPJS harus jual rumah, mobil kan itu. Nah cuman dengan BPJS asal dia ngambil sesuai kelas di cover full kok Mbak. Iya. Tapi mungkin ada yang butuh kenyamanan dan kelengkapan. Makanya perlu asuransi tambahan ya. Namanya. Betul. Nah tapi kalau untuk ini nih Mbak, saat tadi ada yang merasa nggak akan sakit, tapi kalau misal ternyata aku udah kayaknya aku 5 tahun lagi ada kemungkinan terkena kayak gini, boleh nggak sih daftar asuransi kayak mepet gitu, atau teman-teman sebenarnya udah ngecek wah kamu udah punya riwayat sakit nih nggak bisa? Gimana tuh? Ya, nah ini bedanya BPJS dengan asuransi swasta. Kalau BPJS kita sekarang sudah punya sakit apapun, terus kemudian kita daftar aja BPJS terima. Satu itu kerennya BPJS, ya, karena ada sosialnya ya dari ini.
Cuma kalau asuransi swasta itu kan kita perusahaan yang berorientasinya pada profit. Nah, jadi kita ada pagar-pagar yang memang kita berikan batasan kepada nasabah, jika memang mau ikut asuransi dia harus dalam kondisi sehat. Oke. Gitu. Nanti kalau sakit boleh ikut, orang nunggu sakit dulu semua, baru ikut. Habis itu baru ikut 1 bulan, besok sudah klaim. Perusahaannya habis Lulus 3 hari ya. Oke. Jadi kita punya pagar, Mbak, kalau memang mau ikut asuransi, itu memang sebelum kamu sakit. Nah, masa misalnya Mbak Ika mobilnya udah kecelakaan, habis itu baru nyari asuransi, ini mobilku kecelakaan, ringsek habis-habisnya nih, kalau diprediksi bengkel habis 100 juta. Ikut asuransi dong, emang ada yang mau? Nggak mau gitu loh. Jadi memang harus dalam kondisi sehat. Gitu. Karena yang di cover memang lumayan lengkap dan keren ya, mesti dari teman-teman Manulife. Jadi persiapannya juga harus lama juga dalam kondisi sehat juga. Jadi bukan yang kayaknya aku lagi sakit atau mau sakit terus. Kalau yang bisa diprediksi tuh gini, ada beberapa penyakit degeneratif atau turunan, misalnya dia punya papahnya punya gula. Nah, dia gula ini kan kemungkinan nurunnya kan tinggi. Nah, itu dia bisa harus siap-siap gitu. Misalnya papahnya yang kena, ini anak perempuan. Biasanya kalau gula kan silang. Apalagi kalau papah mamahnya dua-duanya gula, dan kemungkinan besar dia akan gula juga. Nah, itu dia boleh persiapkan. Berarti apa, harus punya asuransi. Dia tuh banyak, Pak. Yang Banyak. Tapi itu juga bisa masuk. Bisa. Tapi yang penting dia belum terdiagnosa. Walaupun nanti pas ikut tuh ditanya apakah ada orang tua yang terdiagnosa sakit ini, diisi aja jujur. Itu tidak akan mempengaruhi pada underwriting anaknya yang ikut. Selama si anak ini dia memang belum pernah terdiagnosa sakit gula atau yang memang turunan dari orang tuanya tadi. Orang tuanya ada yang cancer, itu sudah pasti harus persiapan dia punya Biasanya asuransi. akan ada kemungkinan ya Turunannya bisa. ya. Nah, tapi ada ini nggak, Mbak? Mungkin ketika ini gula nih, berarti yang nasabah ini nanti akan ada khusus pelayanannya khusus atau beda-beda? Nggak ada. Akhirnya Nggak ada. Kita semuanya manfaat sama kayak BPJS, misalnya kita ngomongin asuransi kesehatan ya pas 1, 2, 3. Cuman kalau di tempat asuransi swasta itu biasanya minimalnya 2 bed kayak gitu. Jadi nanti bisa 2 bed atau 1 bed atau VVIP atau President Suite kayak gitu. Kalau kita jual yang sama dengan BPJS sudah pasti kalau nggak salah ya. Iya. Tapi enaknya juga bisa klaim ya, Mbak, ketika ternyata pas lagi ngurus-ngurus kartunya hilang atau gimana, bisa pakai dana kita sendiri diklaim. Bisa, Rembes. Jadi asuransi itu cara klaimnya bisa pakai 2 macam. Kalau untuk asuransi kesehatan itu kalau ada kartunya itu kita bisa langsung cashless kayak BPJS, tunjuk kartu, nanti kita begitu pulang itu kita sudah dibayarin sama insuran. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kartunya hilang pun sebenarnya masih bisa usahakan cashless. Tapi bisa jadi ini kita opnam di rumah sakit yang nggak kerjasama dengan Manulife gitu kan. Itu kita bisa bayar dulu, nanti habisnya berapa kita klaim ke Manulife pakai cara reimburse. Jadi itu cukup mudah ya. Mudah sekali. Iya. Dan nanti agennya pasti bantuin. Pasti bantuin. Kalau misal tadi kan kita bahas soal asuransi kesehatan ya. Nah, di luar sana sebenarnya masih banyak gak sih, Mbak, asuransi yang kita butuhin? Jadi nggak hanya mungkin produknya Manulife, tapi itu produk yang juga dibutuhin banyak orang. Banyak banget. Justru sebenarnya BPJS ini kan karena wajib. Saya udah bilang ke para nasabah, wah, BPJS ini harus punya kayak gitu. Apalagi kalau untuk orang-orang yang kaya, anggap BPJS ini aku nggak mau, Pak, saya pakai BPJS, beli kesehatan yang swasta nggak apa-apa kan, BPJS tetap wajib. Anggap ini kita gotong royong bantu yang subsidi lah. Nah, nanti kalau misalnya pakai kesehatan yang kita juga boleh. Tapi misalnya sudah di cover full sama BPJS nih, punya 2 asuransi, pakai BPJS di cover full, terus masih punya asuransi swasta. Ini kejadian sama nasabah saya. Nah, dia pakai BPJS. Nah, ke Manulife atau ke asuransi swastanya ini kita masih bisa klaim santunan tunai harian. Ada ya, Mbak. Jadi senilai biaya kamar. Saya kamarnya di Manulife itu kamarnya 1 juta per hari atau 500, itu kita bisa klaim kan udah di cover full nih sama BPJS. Jadi bisa kerjasama, kita bisa dapat santunannya. Kok bisa? Karena kita bayar 2. BPJS kita bayar premi, Manulife kita bayar premi. Tapi kalau untuk yang nasabah, mohon maaf yang dananya terbatas, kesehatan pakai BPJS aja, tapi asuransi tambahnya ngambil di Manulife. Nah, asuransi tambahan itu macam-macam nih, Mbak. Ini nggak cuma di Manulife ya. Jadi ada asuransi santunan sakit kritis. Ya, asuransi santunan sakit kritis ini fungsinya orang kalau kena sakit kritis, let's say sekarang paling banyak nasabah saya paling banyak klaim itu cancer. Nah, kalau opnam kan di cover nih sama asuransi BPJS. Bener. Tapi kan nggak mungkin orang kena kanker tuh di rumah sakit terus. Nah, dia pasti pulang. Nah, ketika dia di rumah ini dia punya kebutuhan lain yang tidak bisa di cover oleh asuransi kesehatan. Entah itu biaya suster atau dia memang pengobatan alternatif atau misalnya dia punya kebutuhan sampai nggak bisa kerja.
income-nya hilang, apalagi kalau profesional ya, begitu dia nggak bisa bekerja, income-nya hilang, ini dia dapat santunan uang cash dari asuransi, Mbak. 100 juta, 200 juta, bahkan saya barusan cairkan klub itu 1,5 miliar. Di mana tuh? Selalu life, gitu. Dan nasabah saya ini masih muda, masih under 30 tahun, dia kena cancer. Itu cair 1,5 miliar, itu contoh santunan sakit kritis. Itu dipakai untuk kehidupannya, menggantikan income-nya yang hilang karena dia sakit. Itu ada juga yang asuransi jiwa, Mbak. Nah, kalau asuransi jiwa itu untuk mengcover income, tapi asuransi jiwa ini diberikan kepada ahli waris. Contoh orang namanya kan kita nggak tahu nih, Pak Ika bisa meninggal tua, bisa meninggal muda. Misalnya kita meninggal di usia muda ketika tanggung jawab ekonomi kita itu masih banyak. Anak-anak kita masih kecil, mereka masih sekolah, tiba-tiba orang tuanya yang cari nafkah ini diambil Tuhan. Nah, bagaimana kelanjutan kehidupan anak-anaknya ini, apalagi kalau pasangan hidupnya tidak bekerja. Nah, ini kalau dia punya asuransi jiwa, asuransi ini memberikan santunan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Tujuannya untuk mengganti income-nya dia yang hilang. Gitu. Dan ada lagi asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan kita juga ada, asuransi pensiun kita juga punya. Seperti itu banyak, Mbak. Kalau untuk misal asuransi rumah ya, properti atau kendaraan juga itu seberapa penting, Mbak? Penting gitu. Jadi asuransi itu kan sebenarnya dibagi jadi dua nih, Mbak Ika. Satu asuransi umum. Asuransi umum ini berarti asuransi kendaraan, rumah, pabrik gitu ya. Terus kemudian ada juga asuransi jiwa. Asuransi jiwa tadi bukan hanya melulu jiwa, kesehatan, sakit kritis, kecelakaan dan macam-macam nih. Jadi aset kita tuh kan ada dua. Aset yang kelihatan itu adalah rumah, mobil, motor gitu ya tadi ya. Nah, tanah itu. Nah, tubuh kita nih aset nggak, Mbak? Banget, Mbak. Aset utama itu. Nah, yang menghasilkan mobil, motor, semua duit berapa tadi kan ini gitu loh. Nah, kalau kita sering sebut itu pakai perumpamaan tuh angsa yang bisa bertelur emas. Jadi kita nih angsanya, kita bisa bertelur emas. Luar biasa ya kita. Iya, luar biasa. Nah, yang perlu dilindungi mana? Dua-duanya. Kita udah bekerja keras nih untuk menghasilkan emas-emas tadi, emasnya harus dilindungi. Jangan sampai nanti kalau kebakaran, rumahnya kebakaran, mobilnya tabrakan, atau kemalingan, pencurian, ini hilang dalam sekejap. Karena kita kerja untuk menghasilkan ini lama. Nah, yang aset yang kedua, menurut saya ini paling penting, karena dia yang bisa menghasilkan ini juga harus dilindungi. Jangan sampai kalau sakit, emasnya tadi dijual untuk, telur emasnya tadi dijual untuk berobat. Gitu. Jadi dua asuransi ini sangat penting. Baik. Tapi yang prioritas tetap yang jiwa ya, Mbak ya. Dan yang paling banyak mungkin memakai ya. Iya, tapi kalau di Solo sendiri seberapa besar mungkin yang aware atau pakai asuransi proteksi yang lain selain BPJS? Saat ini yang cukup aware itu kalau menurut saya masyarakat menengah ke atas ya. Masyarakat menengah ke atas sebenarnya kalau dibandingkan dengan populasi pastinya tadi Mbak Iko udah sebut sendiri masih sangat kecil. Jadi mungkin melalui podcast Pos ini ya kerjasama dengan FKIJK pastinya ya. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Solo Raya, kita ingin mengedukasi seluruh masyarakat Solo bahkan seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast ini. Yuk kita berasuransi kayak gitu, karena berasuransi ini sebenarnya kita melindungi aset kita sendiri dan masa depan keuangan kita. Jangan sampai karena sesuatu hal resiko yang terjadi walaupun cuma 1% aja, semua yang sudah kita kumpulkan, semua yang sudah kita kelola ini habis-habisan habis baca. Kalau teman-teman mungkin menoleh ya ke bawah itu mungkin kan nggak sih Pak untuk ikut juga asuransi mungkin selain kesehatan ya, proteksi yang lain. Karena saya pikir misal ada seorang yang punya rumah kemudian kebakaran tidak diasuransiin, itu kan juga akan fatal bagi dia gitu. Dia harus beli lagi kayak gitu. Memungkinkan nggak? Memungkinkan sekali. Artinya preminya mungkin juga cukup bisa terjangkau ya. Asuransi umum, terutama untuk asuransi properti ini sangat-sangat murah. Jadi kalau untuk contoh saya asuransi rumah gitu ya, itu setahun itu nggak sampai 500.000. Oh ya? Berarti kan murah banget. Cuma memang untuk asuransi umum ini dia nggak bisa bayar bulanan, Mbak. Kayak gitu, jadi dia harus bayar tahunan. Asuransi motor itu cuma puluhan ribu. Ada misalnya banyak sekali kan masyarakat Indonesia ini kan banyak sekali yang ketika dia bekerja itu pakai motor. Iya benar. Motornya bisa hilang, bisa kecelakaan hancur. Nah itu diasuransikan aja nggak sampai 100.000 setahun. Jadi bisa banget gitu. Nanti mungkin next saya kolaborasi sama teman asuransi yang umum ya. Gitu. Nah kalau untuk asuransi jiwa kita juga punya polis
atau punya premi itu sangat terjangkau. Premi minimal 250 Mbak. Mbak sudah bisa, ya, dan bisa bulanan. Tidak tergantung usia. Mau dari 30 hari sampai usia 50 tahun, flat preminya sama 250. Dan biasanya kalau asuransinya semakin tua semakin mahal. Iya benar. Dan itu produknya, kalau tidak terjadi klaim, uangnya dikembalikan. Jadi no claim bonus. 250 itu biasanya sampai berapa tahun tuh Mbak? Kasih ada tuh yang tuh sampai 20 tahun dah. Ada yang bisa pilih bayarnya bisa 5 tahun, bisa 12 tahun. Tapi produk ini cover 12 tahun aja. Jadi selama 12 tahun tidak terjadi apa-apa, premi dikembalikan. Gitu. Jadi sangat menarik. Bisa dibilang investasi juga ya? Ini harus hati-hati nih ngomongnya. Iya Kak. Karena nanti bisa racun deh. Tapi boleh dibilang atau hidup-hidup sebenarnya iya. Iya hidup. Ya, hidup-hidup kalau orang Jawa bilang ya. Gitu. Tapi asuransi bukan investasi. Jadi memang tapi memang ada beberapa produk asuransi terutama Magna keluarkan itu untuk wealth, pengembangan kekayaan. Jadi untuk investment kita ada. Ada ya Mbak ya? Ada. Seperti apa tuh Mbak yang untuk pengembangan kekayaan itu? Contoh, misalnya kita ada produk, misalnya saya sudah punya asuransi kesehatan, saya sudah punya asuransi sakit kritis, saya sudah punya asuransi jiwa, tapi saya masih punya nih pundi-pundi yang lain gitu kan, yang saya pengen kembangkan. Pasti masyarakat itu kan diedukasi, kalau punya uang 100 juta jangan cuman mendem 100 juta aja kan, karena akan tergerus inflasi. Bagaimana mengembangkannya? Bisa di deposito, bisa di obligasi, bisa di saham. Nah, di Manulife ini untuk masyarakat yang pola pikirnya dia masih konservatif ya, jadi dia tidak berani yang agresif ya, itu boleh ditaruh di Manulife. Itu nanti kita akan memberikan, ini namanya asuransi selain duit gunda itu yang nanti akan dapat tahapan Mbak. Nah itu jadi misalnya bayar 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, saya anggap paling gampang 100 juta ya, 100, setornya 500. Nanti mulai tahun ke-6 ini dia dapat tahapan 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta selama 15 tahun. Di akhir tahun ke-20 yang 500 juta setor tadi dikembalikan 675 juta. Jadi pengelolaannya udah di ini ya? Ya, jadi untuk orang yang dia konservatif, dia nggak mau pusing, aduh saham tuh gimana, saham masuk ternyata turun, itu boleh memilih produk di Manulife. Itu kita punya produk yang memang kita sudah jamin fix ya, returnnya juga nggak terlalu besar, karena kalau kita terlalu besar juga pasti resikonya juga sangat besar. Iya, itu sebanding dengan deposito kita boleh berani, cuman bedanya kita di hold. 20 tahun ini nggak boleh diambil gitu. Jadi memang itu harus benar-benar dana beku atau dana yang memang dana parkir, tidak mau dipakai dalam waktu dekat. Menarik ini. Iya. Kayaknya diskusi hari ini bisa untuk semua kalangan ya. Boleh. Teman-teman yang mungkin bisa dikatakan kita masih UMR dan masih menata keuangan, tapi ada juga yang mungkin punya aset yang cukup tinggi, ada juga pilihannya tadi. Dan ini preminya juga terjangkau. Tadi kan saya kasih contoh 100 dari 100, mulai dari 500.000. 500.000 bisa. Kalau bayar bulanan juga boleh. Gitu. Nah ini generasi muda, sekarang ini kan generasi muda Gen Z ini kan kadang bingung nih, gajinya gede-gede gitu kan, tapi duitnya mau diapain. Banyak yang sudah belajar saham saya lihat gitu. Tapi ada juga yang misalnya mau konservatif, yang dia nggak terlalu berpikir karena pekerjaannya terlalu minta waktu, boleh tuh ditaruh di Manulife. Itu preminya masih terjangkau kok Mbak. Gitu. Bisa start dari 500.000. Manulife juga kita juga punya reksadana juga. Iya, kan daya itu kan selalu pas paket juga. Tadi Mbak Tessa sempat beberapa kali cerita bahwa ketika misal ada nih yang mau konsultasi selalu diarahin kalau memang budgetnya minim bisa pakai BPJS aja, nanti yang lainnya baru berkas tambahan, tapi kalau lebih bisa pakai dari Manulife gitu yang lainnya. Nah berarti antena asuransi itu sebenarnya nggak jelomprong ya, selalu ngasih arahan gitu apa kebutuhan kita bantu memanage apa yang paling penting buat gitu ya Mbak ya. Nah sebenarnya agen asuransi itu dulu nggak ada yang namanya saya yakin sampai sekarang pun mungkin nggak ada cita-cita kalau ditanya cita-cita mau apa gitu jadi agen asuransi. Saya dulu sebelumnya kan banking juga, di bank juga. Nah ketika saya masuk di dunia asuransi ini, ternyata agen asuransi ini sebenarnya kita membantu nasabah kita itu merencanakan keuangannya, pengelolaan keuangannya. Nah, jadi nggak harus selalu saya bilang asuransi gitu, karena asuransi itu adalah salah satu part atau bagian dari perencanaan keuangan. Nah ini mungkin kita belum masuk ya Mbak. Ketika kita terima gaji, pasti yang pertama kali kalau untuk perencanaan keuangan itu dipakai untuk cash flow, pasti bayar cicilan. Nah yang ketiga dana darurat, ini paling dasar harus punya.
Nah, jadi mungkin teman-teman di Solo, di Indonesia ya, pastikan ketika kita punya income itu 3 ini untuk cash flow bisa 50%, hutang itu maksimal, cicilan itu maksimal 30%, nah sisanya bisa untuk dana darurat. Kalau yang paling dasar ini sudah basic, ini sudah oke, biasanya masyarakat Indonesia larinya langsung investment. Ya, untuk pendidikan anak, untuk di deposito, untuk beli emas, untuk beli tanah, it's okay, itu nggak salah. Cuman dengan adanya podcast kali ini, sebenarnya sebelum lari ke investment, Bapak Ibu itu kalau bisa masuk ke asuransi dulu. Karena asuransi tadi adalah fondasi keuangan kedua. Setelah, kan orang makan dulu, nggak mungkin di asuransi dulu, makannya nanti nggak mungkin. Jadi yang paling pokok, fondasi paling pokok untuk keamanan itu adalah tadi cash flow, cicilan dan juga dana darurat. Nah, setelah itu ada fondasi yang kedua yang masih di tingkat keamanan keuangan, itu asuransi. Gitu. Setelah 2 fondasi ini baru masuk fondasi yang ketiga, itu kenyamanan. Kita nyaman berarti apa? Kita misalnya udah bisa beli tanah, beli investment, nah baru nanti yang terakhir itu dana pensiun. Setelah itu baru kita distribusi kekayaan. Nanti kalau kita sudah mulai masuk usia 50 gitu kan, kita sudah berhasil mengumpulkan kekayaan, pundi-pundi keuangan kita baru mikir, ini uangku mau tak kasihkan siapa nih? Ya kan? Atau kalau orang Indonesia bilang lebih sering ke warisan. Kayak gitu. Jadi kalau di tahapan manajemen keuangan, asuransi sebenarnya masuk ya di tahapan keempat. Karena tahap Dua. Oh, maksudnya Kan tadi untuk tahap pertama itu cash flow, dana darurat sama cicilan. Ini tahap pertama. Tahap kedua asuransi. Sebelum investment itu harusnya ada asuransi. Karena tadi tujuannya asuransi itu melindungi aset kita. Iya kan? Kalau nggak ada asuransi, kita punya emas, punya tanah, punya rumah, begitu kena sakit bisa habis kan? Ya benar sekali. Jadi itu yang kadang kita lupa. Aku pun juga kadang ketika bikin manajemen keuangan, ketika kita sudah di level dana darurat udah ada, udah settle, langsung investasi gitu. Masyarakat Indonesia ada deh gitu. Iya, mostly kayak gitu. Iya. Padahal kalau ketika di level tadi asuransinya udah oke juga, ini bisa terlindungi ya Mbak, investasi bisa aman juga. Betul sekali. Jadi ketika terjadi resiko, investasi kita di aman, tidak tersentuh. Asalkan ngambil asuransinya sesuai kebutuhan. Karena ada juga orang yang ngambil asuransi itu asal punya banyak. Misalnya kayak kemarin nasabah saya, ya kita nggak nyangka sih Mbak, ya kayak Jupe tadi lah. Mana ada sih saya bakal kena kanker darah gitu kan. Ternyata habisnya sampai miliaran. Dia ngambil 500 juta, menurut saya udah cukup gitu loh. Nah akhirnya tetap dia udah punya asuransi loh si Jupe ini. Ya, tapi ternyata kurang. Ternyata habisnya terlalu banyak dan dia nggak nyangka juga ya kalau terjadi. Nah, kalau bicara asuransi nih Mbak, idealnya itu dimulai dari usia berapa sih? Idealnya dimulai dari usia paling kecil atau baru lahir, terutama untuk asuransi kesehatan. Karena sakit tuh nggak melihat usia. Bener. Iya, lahir justru malah bayi ini resikonya tinggi banget karena dia belum bisa jaga dirinya. Nah, cuman kalau masih bayi berarti edukasinya orang tuanya dong. Nanti Mbak Ika dan teman-teman kalau sudah married, punya baby, yaitu asuransi kesehatan nomor 1. Gitu. Nanti begitu sudah asuransi kesehatannya udah punya, baru kita pikirkan asuransi tambahan. Kayak gitu. Jadi sejak lahir itu sudah siapin untuk proteksi. Makanya kalau kita bicara BPJS kan dari lahir emang udah harus didaftarin. Ini mah BPJS wajib. Kalau sekarang yang lagi banyak dibicarain tuh soal anak muda yang udah mulai kena diabetes di usia 25 ke bawah udah cukup banyak karena mungkin pola hidup juga sekarang banyak sekali makanan yang membuat mereka akhirnya bisa berpotensi terkena penyakit. Betul sekali. Nah, itu untuk anak muda seberapa penting Mbak asuransi? Kalau zaman dulu anak muda itu saya mikirnya belum banget lah. Iya. Tapi dengan kondisi sekarang nih Mbak Ika, saya honestly saya ikut prihatin ya, karena memang sekarang itu banyak sekali kita semua teman-teman bisa lihat berseliweran di media sosial, terutama gagal ginjal ya. Itu kemarin saya habis ketemu dengan praktisi rumah sakit untuk di rumah sakit itu untuk cuci darah aja mereka harus ngantri. Dan mayoritas anak muda banyak kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk cancer ini juga nanti boleh dilihat, saya kemarin habis baca dan itu ternyata udah prediksi lama, 2030 itu diprediksi kanker itu meningkat 200%. Dan saya sekitar punya di atas 600 nasabah itu kebanyakan yang klaim mostly kalau untuk penyakit kritis ya itu cancer. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang kalau pertanyaan seberapa penting anak muda ini punya asuransi? Penting banget terutama asuransi sakit kritis. Kenapa? Karena saya sudah 1, 2,
Ini Solo ya. Sekarang untuk dengar ya, sudah banyak. Di bawah 30 ada yang kena gagal ginjal, ada yang kena cancer 2, ada yang kena tumor otak. Nah itu kasihan banget. Kalau udah tua sekalian, aduh hidupku udah lama, aku tinggal menikmati ini kan udah ya. Tapi ini masih anak muda ini apa namanya Mbak, mentalnya tuh kena banget gitu loh. Cuman bagusnya memang beberapa nasabah saya ini semangat, terutama ketika terjadi resiko itu mereka dapat santunan nilai tunai atau dari asuransi yang itu bisa dia pakai untuk pengobatan lebih bagus lagi. Betul. Karena ketika yang kena anak muda sebenarnya masih ketika treatmentnya oke, kita masih punya Potensi sembuh ya, potensi sembuh, kemudian melanjutkan hidup, karir dan lainnya ya. Itu yang kenapa penting anak muda juga harus mulai punya. Betul. Dan ketika kita, kalau orang kena sakit kritis begitu terdiagnosa jadi yang dipikirin apa sih Mbak? Kerja aja bisa nggak? Sama sekali nggak bisa. Yang dia pikirkan adalah, mohon maaf ya, ini penyakitku gimana, harus sembuh gimana. Nah, kadang juga fokusnya kalau mau pengobatan ke sana ke sini ada duitnya apa enggak, kayak gitu ya. Nah, tadi makanya kita penting punya perlindungan selain BPJS ini. Maksudnya apa? Kalau ternyata kita ada pilihan penyembuhan yang memang tidak bisa di-cover sama BPJS, nah asuransi tambahan ini bisa meng-cover. Kayak gitu. Jadi tapi kalau anak muda yang tadi Mbak bilang ya, anak itu mungkin ini tanpa harus menyebut identitas spesifik ya, itu rata-rata memang karena mungkin turunan atau gaya hidup atau gimana? Enggak ada yang karena gaya hidup. Mereka fan-fan aja, kehidupannya biasa-biasa aja, tiba-tiba terjadi begitu aja. Bukan yang aku tiap hari minum minuman yang berwarna, yang pakai boba kan selalu banyak banget. Enggak. Kalau yang saya lihat di GIG itu kan karena sering nggak pernah minum air putih kayak gitu kan. Ini soal kesehatan. Ya, di nasabah enggak. Mereka literally biasa-biasa aja Mbak Ika kayak gitu. Jadi memang bisa kena siapa aja ya Mbak, dengan dengan gaya hidup yang seperti apa itu bisa kan. Yang satu tiba-tiba matanya sering kunang-kunang gitu kan, agak juling, terus periksa ke dokter mata bla bla bla, akhirnya kok nggak sembuh-sembuh, begitu di MRI ternyata ada tumor kayak gitu. Tapi mereka sudah daftar asuransinya? Sudah. Ada yang kemarin nasabah saya yang klaim itu sudah di atas 5 tahun. Dan ini mungkin juga info Bapak Ibu, ada produk untuk yang anak muda ini murah banget. Oh iya? Iya, Mbak. Itu kalau masih di bawah 30 tahun, preminya 500-an juga. Untuk sakit kritis. Jadi kalau saya kena sakit kritis dapat santunan, uang gas, premi dikembalikan lagi. Enaknya di mana tuh modelnya menarik ya. Itu berapa tuh Mbak? Mungkin premi bulanannya? Premi bulanannya kalau anak muda itu 582.000 per bulan. Bayarnya cuma 5 tahun. Di cover sampai 20 tahun. Jadi jangan lihat, duitku baliknya 20 tahun lagi. No, tapi aku bayar 5 tahun. Tapi aku di covernya 20 tahun. Kayak aku sewa rumah 5 tahun, tapi disuruh tempatin rumah itu 20 tahun. Enak nggak? Iya, enak banget. Kalau masih muda kan masih belum. Di akhir tahun ke-20, kalau tidak terjadi klaim, tidak ada seorang pun yang pengen sakit ya. Jadi kalau tidak klaim, preminya ini dikembalikan 160%. Oh, 160-an ya. Iya. Dan itu bisa ini ya, otomatis udah diurus adanya di Solo. Tapi kalau di tengah jalan selama 20 tahun tadi terjadi resiko, santunan 200 juta cair, premi yang sudah dibayarkan kembali. Kita sering sebutnya asuransi gratis. Gratis? Ya iya, karena kalau terjadi resiko, maksudnya gratis nggak bayar ya, tetap bayar premi, cuman once terjadi resiko sakit kritis, santunannya cair, preminya dikembalikan. Bener. Tapi kalau ternyata kita, Mbak aku sehat, puji Tuhan ya, alhamdulillah gitu kan, aku sehat tahun ke-20 tidak terjadi klaim, ya udah preminya ini tak kembalikan, tak tambahin bonus 60%. Itu anak muda usia berapa tuh minimal Mbak? Di bawah 30 tahun, mulai dari usia 30 hari sampai 30 tahun masih sangat terjangkau. Masih sangat ya. Kalau 30 ke atas, 30 sampai 40, 1 jutaan udah. 1 juta ya. Oke. Apalagi ini ya, mungkin ini akan relate dengan anak muda ketika sekarang ada, aku lihat kadang memang gitu, mereka nggak terlalu prioritaskan untuk investasi rumah atau apa, karena sekarang jealousnya untuk pindah-pindah tempat. Mandaknya lebih ngontrak apalagi ya. Bukan lebih ke untuk anggarannya untuk traveling atau explore diri lah ya. Jadi ini mungkin cocok untuk teman-teman ada yang mungkin dia memang tidak prioritaskan investasi rumah dulu gitu. Ya, betul sekali. Kalau di Solo udah cukup banyak Mbak yang anak muda yang peduli. Banyak. Dan dari berbagai profesi atau gimana tuh? Dari berbagai profesi, tapi kebanyakan profesional dan pengusaha. Iya. Karena mereka tadi sadar tadi, terus ya yang menguntungkan kalau nggak terjadi apa-apa duitku balik kan Pak, balik, aku bilang kayak gitu. Yang penting jangan berhenti tengah jalan loh ya. Iya benar.
Keren juga sih Solo berarti ya. Ya, Udah mulai banyak. Soalnya kadang kan kalau asuransi, bicara asuransi lebih di kota besar ya Mbak ya. sekarang bayangin Mbak Ika, orang Solo ini, coba lihat coffee shop di Solo yang menjamur ini. Ada yang sepi ya? Ya semua kan? Padahal sekarang saya mau tanya, beli satu kopi minimal berapa sekarang? Paling murah? Iya 30-an lah 30. Ya, oke. Antara 25 sampai ke atas kan gitu. Kalau misalnya seminggu 3 kali, Udah bisa. udah 100.000. Wah, berarti kalau sebulan 500.000 untuk ngopi loh. Gitu. Nah, ini boleh budgetnya itu dikurangi gitu. Oke. Kan ke sana. Apalagi kalau yang plus suka traktir tuh. Nah, itu bisa dikurangin, bisa untuk ke proteksi baik. Jadi sebenarnya bisa ya anak muda ya sebenarnya. Bisa deh. Bisa banget baik Kak. Lihat ya aktivitas yang ngopi dan lain-lain sekali dan asuransi. Nah Mbak, kalau misal tadi bicara BPJS dan yang lainnya, kelebihannya nih Mbak, poin-poin kelebihannya mungkin asuransi Manulife misalnya apa tuh Mbak? Ya pasti tadi ya, kita kalau kelebihannya kalau untuk asuransi kesehatannya Manulife tanpa harus mengesampingkan plus minusnya ya, itu kita pasti bebas milih rumah sakit. Jadi tidak ada batasan harus di rumah sakit A, B, C gitu. Kemudian yang kedua juga kita bebas milih dokter gitu. Semua di luar negeri pun juga bisa kalau memang kita punya pilihan pengobatan di luar negeri. Kemudian tadi kita ada banyak pilihan produk kalau memang sudah ada kesehatan dan puas dengan pelayanan BPJS yang memang semakin lama semakin bagus ini, bisa mengambil asuransi tambahan yang tadi saya sebutkan. Dan kelebihannya di Manulife, kita banyak sekali produk tradisional. Yang produk tradisional tuh gini, kalau teman-teman pengen yang beli asuransi pure murni, uang hilang, kayak BPJS itu kan asuransi murni tuh. Iya. Pokoknya klaim sakit nggak sakit, premi hangus. Kita nggak ada harapan lo itu bakal duit bakal balik. Kita punya. Apa ya? Iya, jadi memang basic insurance itu asuransi murni, Mbak. Ya asuransi mobil itu kan kalau nggak kecelakaan juga preminya nggak balik gitu. Itu namanya asuransi murni. Makanya dikatakan bahwa asuransi ini, mungkin edukasi juga ya Bapak Ibu untuk yang di sana. Asuransi itu basically pada dasarnya adalah cost atau biaya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya asuransi, berarti Bapak Ibu harus meluangkan atau menyisihkan dana untuk biaya membeli proteksi tersebut. Cuman seiring berjalannya zaman ya, asuransi itu mengeluarkan beberapa produk yang memang memberikan benefit lebih. Tadi yang saya sebut asuransi endowment, di mana bisa untuk tahapan yang cair gitu, atau asuransi no claim bonus. Jadi kalau tidak terjadi resiko, klaim duitnya balik. Nah, itu memang ada. Cuman memang ada ketentuan gitu yang Bapak Ibu harus pahami dan dibaca di polis. Ketentuannya apa? Ini bisa balik duitnya kalau kenapa ya gitu. Itu yang perlu rigid ya. Mungkin yang mau berminat untuk asuransi harus dilihat syarat detail di mana polisnya gitu, bisa ditanyain langsung. Artinya ketika ditanyain langsung, oh kekurangannya ini mereka udah tahu gitu, udah sadar dan udah concern. Jadi ketika ada apa-apa mereka nggak terus kemudian asuransi itu jelek. Iya, sama kayak gitu. Iya. Dan pastinya kalau pakai Manulife, kita punya agent life planner yang akan melayani Bapak Ibu tidak hanya ketika beli atau apply, tapi pelayanan ketika Bapak Ibu klaim. Gitu. Jadi kalau ada kesulitan, kita pasti siap untuk bantu. Menarik ya. Tapi sebelum kemudian gabung gitu biasanya tetap akan ada ini kan Mbak, edukasi dulu. Jadi boleh nggak konsultasi dulu gitu? Oh boleh. Memang tahapannya itu pasti kita literasi edukasi dulu. Misalnya mungkin langsung ketemu Mbak Ika gitu. Mbak Ika beli asuransi jiwa. Nah bisa, saya pasti akan ngobrol sama Mbak Ika dulu gitu. Ya, saya akan fact-finding Mbak Ika ini udah married apa belum, kalau udah married punya anak apa enggak, pekerjaannya apa, itu semua nanti akan saya rangkum dan akan saya dapatkan, oh kebutuhannya Mbak Ika tuh saya lebihnya ke asuransi ini. Wah, kenapa? Misalnya kayak gitu. Kayak Mbak Ika ini kan saya sebut pekerjaannya profesional nih, tergantung banget sama tubuhnya. Mbak Ika ini butuh banget asuransi sakit kritis. Kenapa? Kalau Mbak Ika pengusaha, let's say punya toko, tiba-tiba kita sakit kritis, tokonya masih bisa buka, kan ada karyawan yang buka, kita masih terima duit. Tapi kalau profesional kayak Mbak Ika, tiba-tiba kena sakit yang mengharuskan Mbak Ika opnam misalnya, 1 minggu, 2 minggu, bisa podcast ya? Nggak bisa kan? Nah, berarti income-nya berpotensi akan hilang atau berkurang. Atau dokter, contoh paling gampang, dokter itu kalau dia sehat, dia bisa buka praktek nih tiap hari. Tapi begitu dia opnam 1 minggu aja, dia nggak bisa buka praktek 1 minggu. Berarti dia potensi loss atau kehilangan uang selama 1 minggu. Itu kalau dia opnam 1 minggu. Lah kalau kena sakit kritis, stroke, nggak bisa kerja 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, ya kita nggak akan punya income selama itu. Gitu. Jadi
ketika konsul kita tahu ya kebutuhannya dari apa kondisi seperti apa. Yes, akan diarahkan butuhnya ke apa, terus nanti juga akan disesuaikan kebutuhannya aku harus beli berapa ya Mbak ya. Nah, kalau beli asuransi ini pasti kan ada kebutuhannya senilai A. Nah, efeknya nanti bayar preminya senilai A. Nah, ini harus disesuaikan. Butuhnya ini harus sesuai dengan kemampuan. Butuhku 1 miliar, tapi nek 1 miliar bayarnya per tahunnya 50 juta. Aduh, income nggak cukup. Nah, berarti ini harus disesuaikan. Jangan sampai kita bayar asuransi tapi nanti buntung juga. Nggak bisa. Yang lainnya nggak bisa sama. nah, gitu. Jadi beli asuransi juga harus ada perhitungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ini bagian dari ini ya, perencanaan juga ya. Yes. Soalnya kan gimana kalau ternyata sadar asuransi di usia masih 20-an, 25 ke atas, itu apakah masih bisa terselamatkan dalam tanda kutip Mbak? Oh, masih Kebutuhan. karena gini, ketika kita usia 25, rata-rata orang 25 itu kan baru merit ya. Iya. Awal-awalan merit lah. Kebutuhannya orang awal merit apa? Nyicil rumah, sama nyicil mobil, sama happy-happy kan. Nah, tapi bayangin kalau ke agen asuransinya atau ketemu dengan sayanya di usianya 35, anaknya udah 2, udah masukin sekolah, masih nyicil rumah, masih nyicil mobil, masih kasih orang tua, udah deh Mbak ini bahasa Sandwich Mbak. sandwich generasi ini. Tapi dihitung-hitung, aduh Mbak nunggu yang ini lunas dulu ya. Jadi sebenarnya untuk usia generasi Z di usia 20 sampai 30 ini adalah poin paling penting untuk teman-teman curi start. Karena kebutuhan rumah tangganya tuh belum terlalu yang gede banget. Apalagi yang belum merit. Aduh, itu harus curi start. Jadi nanti begitu merit punya anak, aku sudah punya perlindungan asuransi ya, sudah selesai aku bayar. Kayak gitu. Jangan malah anak timba belum kepikiran, aku masih muda, aku nggak mungkin sakit kan biasanya udah orang tua. No, hari ini udah berbeda. Berarti mungkin di usia 20-30an itu yang memang momen-momen kamu harus mulai mikirin ya pakai asuransi apa enggak. Betul kan. Soalnya ketika mungkin udah pakai asuransi, nanti kita juga uangnya juga bisa termanage dengan baik ya Mbak. Kalau ada salongan nih kita tuh jadi bisa buat main aja lainnya. Betul sekali. Tapi kalau tadi mungkin mau penekanan ya Mbak, berarti setelah tadi ngobrol banyak banget, memang penting banget proteksi asuransi, meskipun sekarang kita udah mulai punya BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Jadi ada apa poin penting yang memang bisa meyakinkan teman-teman atau sobat ekspos yang di rumah bahwa ayo mulai sekarang minimal baca-baca dulu deh asuransi apa yang mau kalian pakai gitu. Apa mungkin yang harus ditekankan oleh teman-teman di rumah? Oke. Ya mungkin sebenarnya tadi udah kita bahas, cuma itu mungkin saya rangkum aja ya Pak ya. Nah, asuransi itu tujuannya adalah untuk melindungi aset kita sendiri. Baik itu aset yang kelihatan ya, tangible aset, mobil, rumah, saham, investasi dalam bentuk deposito, dan investasi tubuh kita sendiri yang bisa menghasilkan uang ini. Nah, jadi jangan terlalu pelit untuk melindungi aset dan diri kita sendiri gitu. Karena asuransi tujuannya adalah untuk melindungi aset dan diri kita sendiri gitu. Dan sekarang sudah banyak sekali asuransi yang kalau misalnya takut itu duitnya hilang, banyak sekali perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk yang memang kalau tidak terjadi klaim, uangnya atau preminya akan dikembalikan. Jadi teman-teman semua, sobat muda ya, ayo mulai sekarang belajar tentang asuransi, pentingnya punya asuransi supaya masa depan keuangan kita tertata dan bagus, dan target tujuan hidup keuangan kita bisa tercapai tanpa terdanggu kalau ada resiko kehidupan menimpa. Jadi ingat ya sobat ekspos, sangat penting sekali ternyata punya asuransi. Kalau teman-teman mungkin biasanya ketika bikin manajemen keuangan ini untuk kehidupan sehari-hari, untuk dana darurat, langsung jumping ke investasi. Jangan lupa ada poin satu lagi ya nih, asuransi. Itu yang mungkin kita bisa nanti dipikir-pikir deh dengan resiko pekerjaan dan lainnya seberapa penting dan apa yang mau kita ambil gitu. Terima kasih Mbak Tessa hari ini, sangat daging Mbak Ica. Sangat daging ya. Iya, daging sekali. Kalau tadi dulu kita sebelumnya Economic Chat tuh bahas soal investasi, utang juga bahas. Terus kemudian soal rumah juga, dan ini asuransi. Jadi sangat lengkap. Jadi kalau teman-teman mau lihat Economic Check yang pertama sampai sekarang kayaknya sudah proporsional ya. Betul. Sesuai dengan manajemen keuangan yang ideal. Yang ideal gitu. Tadi sebenarnya Mbak Tessa bilang goalsnya adalah agar nanti teman-teman goals soal keuangannya bisa tercapai. Iya. Ada gangguan. Tanpa ada gangguan. Iya, betul sekali. Ya, makasih Mbak Tessa. Makasih sudah gabung di Economic Chat hari ini. Makasih juga Sobat Ekspos masih bersama dengan kami. Salam dari kami dan sampai jumpa di Economic Chat selanjutnya.
Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.